Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian komprehensif khusus materi metodologi penelitian pendidikan dengan dosen penguji Ibu Helna Nelis MPD. Buat kalian yang penasaran gimana sih isi materinya, stay tune. Oke, kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu jenis-jenis penelitian, yang kedua ada pendekatan penelitian, dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data penelitian. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian metodologi penelitian pendidikan. Metodologi penelitian pendidikan adalah sekumpulan kegiatan, peraturan, atau prosedur yang dipakai oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu atau analisis teoritis tentang suatu metode atau cara. Nah, apa sih bedanya metode dengan metodologi? Ya, metode adalah sekumpulan prosedur atau teknik atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan. Itu metode. Kalau metodologi itu adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, termasuk pula metode itu sendiri. Jadi metodologi ini adalah bentukannya seperti apa bentukannya. Nah, sedangkan metode itu adalah yang di dalamnya. Metode apa yang mau dipakai? Misal kita pakai metodologi kualitatif, maka metodenya dipakai adalah bentuk deskriptif seperti itu. Jika yang kita pakai adalah metodologi penelitian kuantitatif, maka metodenya yang dipakai adalah metode-metode yang berbasis statistik. Selanjutnya, ruang lingkup metodologi itu adalah, atau komponen-komponen yang ada di metodologi ini apa aja sih gitu. Metodologi ini komponen-komponennya yang pertama ada lokasi, lalu yang kedua ada subjek penelitian, lalu yang ketiga ada metode penelitian itu sendiri, lalu ada analisis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data atau teknik analisis data. Itu termasuk komponen-komponen yang harus ada dalam metodologi penelitian. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis metode penelitian menurut Profesor Dr. Sugiono itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada menurut tempatnya, lalu ada menurut bidangnya, ada menurut fungsinya, ada menurut tingkat eksplorasinya, ada menurut waktunya, dan yang terakhir ada yang menurut metodologinya. Nah, kita bahas satu persatu. Teknik jenis penelitian menurut tempatnya. Nih, menurut tempatnya ini terbagi menjadi 2. Ada yang di lapangan dan ada yang di perpustakaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya di sini adalah penelitian ini dilakukan di mana? Ada penelitian yang pengambilan datanya itu langsung terjun ke lapangannya, bisa di sekolah, bisa di rumah sakit kalau dia ngambil kedokteran, bisa juga di instalasi-instalasi yang lain gitu. Itu adalah termasuk jenis penelitian yang diambil penelitiannya di lapangan. Kalau penelitian yang diambil datanya melalui perpustakaan, dari buku, teori kepustakaan, itu adalah jenis penelitian yang menurut tempatnya di perpustakaan. Seperti itu. Lalu ada penelitian menurut bidangnya. Menurut bidangnya ini terbagi menjadi akademik, profesional, dan institusional. Apa sih maksudnya? Maksudnya ini adalah bidang akademis ini seperti yang kita lagi jalanin, yaitu ada bidang perkuliahan gitu. Ada jenjang S1, S2, S3, itu penelitian-penelitian ini diambilnya menurut dengan bidangnya. Kalau kita sedang menjalani studi S1, maka penelitian kita adalah disebutnya dengan skripsi.
Lalu kalau misalkan kita sedang menjalani studi S2, maka penelitiannya bernama tesis. Nah, kalau yang di eh, pendidikan kita, pendidikan S3, maka disebutnya disertasi gitu. Bedanya apa sih yang dengan yang bidang profesional? Kalau bidang profesional ini adalah yang meneliti itu adalah si penelitinya langsung, bisa dosen gitu, dalam rangka untuk peningkatan keprofesionalan itu sendiri gitu. Nah, beda lagi dengan penelitian institusional. Kalau institusional itu adalah penelitian yang hasilnya digunakan langsung untuk pembuatan keputusan dan pengembangan organisasi yang sedang dia jalani gitu. Lalu yang ketiga, ada penelitian menurut fungsinya. Fungsinya ini ada yang to know, to do, and to choose. Apa sih maksudnya to know, to do, and to choose? To know ini adalah penelitian-penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena-fenomena yang ada, hanya sekedar untuk mengetahui aja, seperti itu. Karena biasanya kalau to know ini membantu pelaksanaan pekerjaan. Kalau misalkan to do ini hanya kalau to do itu kan dia melakukan hal baru gitu, melakukan hal baru untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, biasanya metodenya ini metode R&D, bisa juga action research, PAR gitu. Itu masuknya ke to do. Kalau yang to know itu seperti metode-metode yang biasa kita lakukan, kualitatif, kuantitatif, kombinasi, itu masuknya hanya sekedar to know aja, hanya kita untuk memahami aja fenomena-fenomena yang ada. Sedangkan kalau to know itu kita melakukan pekerjaan langsung gitu, menghasilkan suatu hal yang ada gitu, ada hasilnya, maupun hasilnya itu benda, media, ataupun hanya sekedar pelaksanaan kegiatan gitu. Nah, sedangkan yang to choose itu hanya untuk penelitian-penelitian yang memilih atau mengukur, biasanya dalam evaluasi digunakannya dalam evaluasi. Evaluasinya bisa berbentuk formatif ataupun evaluasi yang berbentuk sumatif. Yang selanjutnya ada jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut deskripsi, yang kedua ada komparatif, yang ketiga ada asosiatif struktural. Nah, yang selanjutnya jenis penelitian ini dibagi menurut waktunya. Ada yang waktunya cross seleksional dan ada yang waktunya longitudinal. Penelitian menurut waktunya yang cross seleksional ini adalah maksudnya penelitian ini dilakukan hanya sekali, tidak berkelanjutan atau tidak ada kelanjutannya ya. Sedangkan penelitian yang longitudinal itu adalah penelitian yang bertahap, bersambung gitu, sehingga tidak selesai dalam satu waktu, ada kelanjutannya lagi, seperti itu. Yang terakhir, jenis penelitian menurut metodenya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, yang kedua ada metode kualitatif, dan yang ketiga ada metode kombinasi atau perpaduan antara kualitatif dengan kuantitatif. Materi yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pendekatan kualitatif, yang kedua ada pendekatan kuantitatif, dan yang ketiga ada pendekatan kombinasi, yang keempat ada pendekatan R&D, dan yang kelima ada pendekatan PAR atau Participatory Action Research. Mau tahu gimana penjelasan dari masing-masing ini? Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Nah, penelitian ini tuh tidak bisa digeneralisasikan karena penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada pemahaman makna atau mengkonstruksikan fenomena-fenomena yang ada. Jadi penelitian kualitatif ini tidak bisa digeneralisasikan. Lalu pendekatan penelitian yang kedua
ada pendekatan penelitian kuantitatif. Kuantitatif ini adalah penelitian yang banyak menggunakan angka-angka atau statistik, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, lalu sampai penampilan-penampilan dari hasil-hasil yang telah ditemukan. Itu semua diolah dengan angka. Hasil penelitian kuantitatif ini bisa digeneralisasikan, berbeda dengan hasil penelitian kualitatif yang tidak bisa digeneralisasikan. Lalu yang ketiga ada pendekatan penelitian kombinasi, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah maupun yang bersifat buatan. Jadi kombinasi ini adalah perpaduan dari kualitatif dengan kuantitatif. Hasil penelitiannya bagaimana? Hasil penelitiannya bisa digeneralisasikan karena di sini ada penggunaan angka ataupun pembuktian dengan menggunakan angka. Jadi hasil penelitiannya bisa digeneralisasikan. Lalu pendekatan penelitian yang keempat itu ada pendekatan penelitian R&D, Research and Development. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitasan produk-produk tersebut gitu. Nah, dalam pengertian lain yaitu cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan menguji validitas produk-produk yang dihasilkan. Pendekatan penelitian yang terakhir yaitu pendekatan penelitian PAR atau yang biasa disebut dengan Participatory Action Research, yang dimana penelitian ini adalah riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dengan suatu komunitas yang sama tujuan dan visi misinya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi kolaboratif dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dibedakan menjadi beberapa macam menurut sifat realitasnya. Sifat realitas kuantitatif ini bersifat tunggal, bisa diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu sifat realitasnya adalah ganda, holistik, dinamis, hasilnya konstruksi dan pemahaman. Lalu ada dibedakan menurut hubungan peneliti dengan yang ditelitinya. Kalau di kuantitatif itu hubungannya ini independen, supaya terjadinya objektivitas dalam pengolahan angkanya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dengan yang ditelitinya adalah hubungan yang timbal balik ataupun interaktif. Bahasanya interaktif dari sumber data supaya memperoleh makna dari suatu penelitian itu sendiri. Lalu perbedaan ini juga ada yang menurut hubungan variabelnya. Hubungan variabel X dengan variabel Y di kuantitatif yaitu hubungannya adalah sebab akibat. Jadi variabel X itu menyebabkan terjadinya variabel Y. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hubungan variabel X dengan variabel Y itu adalah hubungan timbal balik. Jadi saling memberikan peranan antara variabel X dengan variabel Y, ya timbal balik antara keduanya. Lalu yang terakhir ada perbedaan menurut kemungkinan generalisasinya. Kalau di penelitian kuantitatif, penelitian itu cenderung membuat generalisasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan kepada pemahaman makna dan mengkonstruksikan fenomena-fenomena yang ada.
Kita masuk ke materi yang terakhir, materi yang ketiga, yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya bagi menjadi 5. Yang pertama, wawancara, kuesioner, observasi, lalu ada dokumentasi dan triangulasi. Wawancara itu teknik pengumpulan wawancara ini bisa dilakukan dengan wawancara terstruktur maupun wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya apa sih wawancara terstruktur dan tidak terstruktur? Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang sudah di manajemen terlebih dahulu, sudah diolah terlebih dahulu, sudah dibuat pedoman wawancaranya, pertanyaan-pertanyaannya, latarnya sudah dipersiapkan oleh seorang peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur itu wawancara yang dimana peneliti ini tidak menggunakan pedoman penelitian atau pedoman wawancara, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan sistematis dan rapih gitu. Jadi mengalir begitu saja wawancaranya. Lalu yang kedua itu ada kuesioner atau angket. Nah, angket di sini juga ada angket terbuka maupun angket tertutup. Angket terbuka ini maksudnya adalah angket-angket yang pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya sudah disiapkan oleh seorang peneliti. Sedangkan angket terbuka yaitu jawabannya ini adalah tergantung dengan responden masing-masing. Jadi jawabannya tidak disiapkan oleh seorang peneliti. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada teknik pengumpulan data observasi. Observasi di sini juga terbagi menjadi observasi berperan, partisipatory observasi, ada yang observasi non partisipan. Observasi partisipan ini adalah observasi peneliti ini ada ikut serta dalam kegiatan sehari-hari orang yang mau diobservasi. Jadi si peneliti ini ikut langsung dalam kegiatan sehari-hari orang-orang yang mau diobservasi. Kalau observasi tidak berpartisipasi atau non partisipatori, peneliti ini tidak masuk ke dalam kegiatan-kegiatan orang-orang tersebut. Jadi hanya meneliti dari luar saja. Itu. Nah, yang selanjutnya teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berbentuk catatan peristiwa yang telah lalu, bisa juga berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari orang-orang yang sedang ditelitinya. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data triangulasi, yang ini perkumpulan atau gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tuh, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.